sejarah meneladani generasi terbaik. Pendengar yang budiman, dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat ke-15, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang sholih yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Pendengar, sebagian mufassir berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan salah seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Siapakah beliau? Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, menyebutkan berbagai keutamaan yang dimiliki oleh sahabat tersebut, bahwasanya tidak ada seorang pun yang memberikan bantuan kepada kami, melainkan kami telah membalasnya, kecuali Abu Bakar. Dia telah memberi bantuan yang akan dibalas dengan penuh oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Tidak ada seseorang yang hartanya terasa bermanfaat bagiku seperti harta Abu Bakar. Andaikan aku dapat mengangkat kekasih dari kalangan manusia, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ketahuilah bahwa sahabat kalian itu merupakan kekasih Allah. Tidaklah aku menawarkan Islam kepada seseorang, melainkan dia menolaknya, kecuali Abu Bakar. Dia tidak ragu-ragu dalam menerimanya. Pendengar yang budiman, beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang pertama kali beriman dan membenarkan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala berhijrah ke Madinah, orang yang membebaskan para budak dari cengkraman kaum Quraisy yang zalim, dan orang yang mengangkat panji jihad dalam melawan kaum murtad hingga penduduk Jazirah Arab kembali ke tuntunan Kitabullah Al-Quranul Karim. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraisy At-Tamimi. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya, yaitu Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Dia digelari As-Siddiq. Sementara itu, Rasulullah SAW sendiri memanggilnya dengan nama Al-Atiq, yang bernama yang dibebaskan dari api neraka. Perihal bagaimana gelar Al-Atiq itu disematkan pada diri Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan,
Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu kali aku tengah berada di rumah Rasulullah SAW, sedang para sahabatnya berada di halaman. Antara aku dan mereka terdapat tirai penghalang. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ayahandaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin melihat orang yang dibebaskan dari api neraka, maka lihatlah orang ini. Pendengar yang budiman, sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai nabi, Abu Bakar radhiyallahu anhu bekerja sebagai pedagang. Dia ikut bersama rombongan dagang musim panas dan dingin, sebagaimana dikemukakan dalam Quran surat Quraisy. Perjalanan untuk mendagangkan aneka komoditi itu menghasilkan harta yang banyak dan kekayaan yang melimpah. Di samping itu, perjalanan niaga tersebut juga telah memberinya pengalaman dan pengetahuan mengenai pribadi manusia serta kiat-kiat bergaul dengan mereka. Dalam salah satu perjalanan, Abu Bakar mengalami sebuah mimpi yang menguasai kesadarannya, menyita waktunya dengan merenungkan dan memikirkannya. Maka dia bergegas menemui salah seorang pendeta yang soleh yang telah dikenalnya. Lalu diceritakanlah mimpinya itu kepada pendeta tersebut. Maka tampaklah kegembiraan pada wajah pendeta yang soleh itu. Lalu ia berkata kepada Abu Bakar, waktunya telah tiba. Lantas Abu Bakar bertanya, siapa yang kau maksud? Pendeta itu berkata, seorang nabi yang kita tunggu-tunggu. Kamu akan beriman kepadanya dan akan menjadi manusia yang paling bahagia. Singkat cerita, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun kembali ke Mekah. Tak lama setelah itu, ia mendengar topik pembicaraan yang tengah menjadi buah bibir kaum Quraisy, yaitu tentang Muhammad Al-Amin. Suatu saat tiba-tiba, seseorang menghampiri dirinya dan berkata, tahukah kamu apa yang telah dilakukan oleh saudaramu? Abu Bakar balik bertanya, hai fulan, apa gerangan yang telah dilakukan oleh saudaraku? Orang itu pun menjawab, kami tidak ingat dengan tepat. Namun, pada suatu pagi, Muhammad naik ke Bukit Sofa lalu berteriak, hai manusia yang ada di pagi hari. Orang-orang lantas bertanya, siapa orang yang berteriak itu? Seseorang menjawab, Muhammad. Sehingga orang-orang pun berkumpul mengerubunginya. Kemudian Muhammad berkata, hai Bani Abdi Fulan, hai Bani Fulan, hai Bani Abdul Manaf, hai Bani Abdul Muttalib. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian akan membenarkan beritaku? Jika aku memberitahukan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda telah muncul menyerbu kaki gunung ini. Mereka pun menjawab, kami tidak pernah melihatmu berbohong. Lalu Muhammad berkata, aku memperingatkan kepada kalian bahwa di hadapan kalian ada azab yang keras. Pendengar yang budiman, ketika orang itu bercerita, pori-pori kulit Abu Bakar radhiyallahu anhu terbuka dan jantungnya berdegup kencang hingga orang itu menyelesaikan kisahnya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu melontarkan pernyataannya yang abadi, bahwa jika Muhammad yang mengatakannya, maka benarlah dia. Lantas Abu Bakar radhiyallahu anhu pun bergegas menuju sebuah tempat di mana Rasulullah SAW duduk.
Dia berkata kepada Rasulullah, "Hai Abdul Qasim, bagaimana ihwal berita tentangmu yang aku terima?" Nabi SAW pun balik bertanya, "Wahai Abu Bakar, berita apakah itu?" Abu Bakar menjawab, "Aku mendapat berita bahwa engkau menyuruh manusia untuk mengesahkan Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Nabi SAW pun menanggapinya, "Wahai Abu Bakar, hal itu benar. Allah telah menetapkan aku sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Dia menjadikanku sebagai penyeru kepada agama Ibrahim, serta mengutusku kepada seluruh manusia." Spontan Abu Bakar pun berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihatmu berdusta, dan engkau benar-benar diciptakan untuk menerima risalah, karena engkau sangat jujur, suka bersilaturahim, dan memiliki perilaku yang baik. Ulurkanlah tanganmu, aku hendak berjanji setia kepadamu. Aku hendak berjanji setia kepadamu." Demikianlah pendengar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi seorang pertama dari kalangan laki-laki sekaligus pemuka Arab yang memeluk Islam. Semenjak Abu Bakar mengikrarkan keislamannya, beliau terus berjihad menyebarkan dakwah Islam, sehingga melaluinya masuk 5 sahabat yang dijanjikan masuk ke dalam surga. Mereka adalah Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Abu Bakar selalu berjuang bersama Nabi SAW dan menanggung siksaan yang dihadapinya dalam menyebarkan Islam, sampai pada akhir Rasulullah SAW mengizinkan para sahabatnya untuk melakukan hijrah ke Habasyah. Maka Abu Bakar pun melakukan hijrah ke negeri Habasyah. Saat beliau sampai pada suatu tempat yang jauhnya seperti menempuh perjalanan selama 5 malam, beliau bertemu dengan Ibnu Ad-Dagnah, salah seorang dari pemuka Makkah. Dia berkata kepada Abu Bakar, "Mau pergi kemana, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar berkata, "Saya diusir oleh kaum saya, maka saya pun pergi meninggalkannya agar saya dapat leluasa menyembah Allah." Ibnu Ad-Dagnah lalu berkata, "Orang seperti kamu tidak boleh terusir dan diusir. Saya adalah tetanggamu yang akan melindungimu. Kembalilah dan sembahlah Tuhanmu di negerimu." Maka beliau pun akhirnya kembali bersama Ibnu Ad-Dagnah, lalu berkata kepada kaum Quraisy, "Sesungguhnya Abu Bakar tidak boleh diusir dan terusir." Mereka berkata kepadanya, "Suruhlah dia menyembah Tuhannya di rumahnya, sehingga tidak menyakiti perasaan kami. Jangan disebarluaskan, karena kami khawatir dia dapat menyebar fitnah terhadap anak-anak perempuan kami." Akhirnya, beliau pun melakukan ibadah di rumahnya sendiri. Lalu beliau berpikir ingin membangun sebuah masjid di teras rumahnya agar bisa sholat di dalamnya dan membaca Al-Quran. Saat beliau membaca Al-Quran, para wanita dan anak-anak dari kalangan musyrikin mengintipnya. Dan mendengar bacaannya, mereka sangat tertarik sekali. Sebab Abu Bakar memang memiliki hati yang lembut, sering menangis saat membaca Al-Quran. Maka kaum Quraisy pun menjadi berang dan merasa khawatir kembali. Akhirnya mereka mengutus seseorang untuk menemui Ibnu Ad-Dagnah. Setelah mereka sampai kepada Ibnu Ad-Dagnah, mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah membiarkan Abu Bakar tinggal bersamamu agar dia dapat beribadah kepada Tuhannya di dalam rumah. Namun kini dia telah melanggarnya, karena dia telah membuat masjid di pelataran rumahnya.
lantas melakukan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Kami sangat khawatir dia menyebarkan fitnah kepada anak perempuan dan laki-laki kami. Maka dia harus mengikuti perkataanmu atau diusir saja dia. Pendengar yang budiman, apa yang selanjutnya dilakukan oleh Ibnu Adagna? Dan bagaimana nasib Abu Bakar radhiyallahu anhu? Nantikan ulasan kisah selengkapnya. Wallahu a'lam. والنور خط كتابه أنسي لقاء